Ah, iya. Jadi sejak bumi dijadikan, Allah telah menetapkan bahwa adanya hukum tabur tuai. Dan hukum tabur tuai ini terjadinya atau berlangsungnya atau berlakunya sampai dengan hari di mana langit dan bumi lama ini diakhiri dengan oleh api yang menyala-nyala. Ya, jadi kalau kiamat itu bahasanya bukan di Alkitab sebetulnya ya, tapi dengan perkataan seperti begini berarti kita udah tahu ya, sampai dengan hari berakhir langit lama dan bumi lama ini, baru hukum tabur tuai ini berakhir juga. Dengan menaruh hukum itu di atas bumi, maka manusia, lihat ini, mampu melipat gandakan benih apapun yang ditanamnya di bumi. Katakan amin. Luar biasa ya. Jadi manusia diberikan kuasa untuk melipat ganda dengan hukum tabur tuai ini. Dengan cara itu, lihat, ia memberkati umatnya dan memperkaya mereka. Jelas teman-teman, jadi tujuan tujuan Allah untuk kemudian menciptakan kita itu untuk memperkaya sebetulnya. Dan diberikan satu kesempatan untuk yuk kita mempraktekkan tabur tuai. Dan manusia dengan hukum tabur tuai yang diberikan oleh Tuhan di bumi ini, manusia itu mampu melipat gandakan benih apapun ya. Kalau kemudian kita benihnya ditaruhnya dalam bentuk doa ya, jangan harapkan kita menuainya dalam bentuk uang. Enggak kayak gitu ya. Kalau kita naburnya dalam bentuk doa, kita pun akan didoakan oleh banyak orang. Kalau kita nabur biji, kita akan menuai buah yang berkali-kali lipat. Ya, kalau kita nabur kebaikan, kita pun akan diberikan kebaikan oleh banyak orang. Jadi benih yang kita tabur itu akan kita tabur ya berupa sesuai dengan apa yang kita tabur. Oke, dengan cara itu Tuhan memberkati kita dan memperkaya kita. Mari kita baca ayatnya Kejadian 8 ayat 22. Silakan Ibu Made tolong baca. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, jadi itu ya ayatnya ya. Selama bumi masih ada, artinya bumi yang sekarang kita tinggal ini, sampai kapan itu bumi masih ada? Sampai dengan nanti di akhir zaman. Akhir zaman yang mana? Langit dan bumi ini dibinasakan oleh api. Makasih Bu Made. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Ya, saya minta silakan Ibu Marta. Makasih Bu Marta atas semangatnya. Terima kasih Pak. Terima Salam kasih. semua. Salam, salam. Iya, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta. Nah, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Dalam tahun itu juga, dalam tahun yang sama ketika ia menabur. Berapa minggu Pak? Nah saya nggak tahu. Berapa minggu, berapa bulan, berapa triwulan, berapa dasawarsa. Bukan dasawarsa. Berapa bulankah saya nggak tahu. Tapi yang pasti dalam tahun itu juga, cepat atau lambat, kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Tapi lihat ini, sebab dia diberkati Tuhan. Nah, lihat ini ya. Sebab dia diberkati Tuhan. Pak, kalau kemudian ada orang di luar Tuhan memberlakukan hukum tabur tuai ini, apakah dia diberkati Tuhan? Pertanyaannya, saya jawab, kita jawab, apakah mereka diberkati Tuhan? Apa jawabannya? Iya, Pak. Apanya? Kok iya? Iya apa? Jawabannya apa? Iya. Ya? Diberkati. Diberkati, tepuk tangan. Jadi hukum tabur tuai ini berlaku untuk semua bangsa, semua umat, semua manusia, semua agama. Amin. Hukum tabur tuai berlaku buat siapapun. Nah, kalau orang nyonteknya jadinya apa?
Nah, nanti takut ada penodaan. Oke, jadi teman-teman begitu ya. Jadi siapapun yang memperlakukan hukum tabur tuai itu mereka akan diberkati Tuhan. Ya, tapi untuk step berikutnya ya kita lihat lagi bahwa contohnya Ayub. Ayub setelah mendapatkan begitu banyak hal-hal yang indah dari Tuhan, kekayaan, anak-anak yang cantik ya, dan dibilang sebagai emir terkaya di tanah timur, di tanah Uz, itu Ayub. Dan si jahat waktu itu datang di sidang pengadilan Allah. Ya. Kemudian dia dibilangin sama Tuhan, lihat Ayub, tidak ada seorang pun yang seperti Ayub salehnya. Nah, kata si iblis apa? "Ah, coba kalau dia hidupnya sengsara. Nah, oke, aku serahkan dia kepada tanganmu, tapi sayangilah jiwanya." Nah, mengapa kemudian Ayub itu dilindungi oleh Tuhan? Satu yang saya lihat dalam Alkitab, bahwa Ayub diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Karena Ayub memiliki kesalehan. Pada masa itu di tanah timur yang paling saleh adalah Ayub. Jelas teman-teman? Apa maknanya buat kita pada sore hari ini? Coba kita lihat diri kita. Oleh pandangan, sudut pandang dari perspektifnya Allah. Kita ini adalah anak-anaknya. Oleh karena hidup Kristus yang menggantikan kita. Jadi enggak semua orang Kristen seperti Kristus, bukan? Iya. Hanya mereka yang sanggup digantikan oleh hidupnya Kristus dan orang itu mau, maka sebetulnya setiap anak-anak Allah itu sebetulnya dapat perlindungan, dapat satu jaminan yang luar biasa khusus. Dan mereka diberkati. Mereka yang diberkati adalah mereka yang mempunyai iman yang sama dengan Abraham, bukan? Abraham yang nurutin Tuhan. Sampai dengan segitunya nurutin Tuhan. Maka dia diberkati sama Tuhan. Pada hari ini saya mau bukain semuanya teman-teman. Kalau kita pada tingkat tertentu ngasihi Tuhan betul-betul, hingga betul-betul Tuhan tuh betul-betul mempunyai satu keintiman yang demikian dekatnya dengan kita, sampai apapun yang Ia minta kita lakukan, dilakukannya oleh kita dengan sungguh-sungguh, maka kita pastikan bahwa kita hidup dalam berkat-berkatnya Allah. Tepuk tangan semuanya. Dan ketika kita diberkati oleh Allah, kita dilindungi oleh Dia. Setiap kita tidur, setiap kita bangun, setiap kita bekerja, setiap kita beraktivitas apapun. Contohnya pada saat kita lagi dengerin pemuridan ini. Mungkin kita masih punya kesibukan. Mungkin kita masih punya hal-hal yang perlu dikerjakan, dibereskan. Tapi toh kita tetap mengikuti pemuridan. Mungkin sambil menggosok, mungkin sambil masak, sambil setrika. Mungkin sambil bicara dengan teman-teman. Mungkin dengan siapapun. Tapi ketika kita mendengarkan pemuridan, kita tahu kita sedang berganti nyawa. Kita sedang menukar nyawa kita yang lama dengan nyawanya Tuhan. Nah, disitulah ketika kita lakukan tindakan-tindakan iman, kita diberkati oleh Tuhan. Semakin kita mendapatkan isi hati Tuhan, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Bukan bertambah kaya, bukan bertambah bagaimana-bagaimana, tapi minimal kita mempunyai pandangan yang lebih bijaksana. Mungkin Mungkin kita masih belum seperti orang-orang sekaya apapun di Timur Tengah. Tapi lihat ini teman-teman, ketika kita punya kebijaksanaan untuk kemudian kita mempergunakan hari-hari ini dengan bijaksana, dengan taat pada Tuhan, maka kita telah mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal nunggu waktu, Tuhan akan menjemput kita di awan-awan. Teman-teman begitu ya. Nah, jadi sekarang siap-siap teman-teman untuk senantiasa ganti nyawa. Kalau kita nurutin, setaat apa kita sama Tuhan. Dan Tuhan menggantikan hidup kita dengan hidupnya. Oke, itu teman-teman kira-kira apa yang kita bahas barusan, kenapa itu semua dibagikan pada sore hari ini. Bahwa kita ya sekarang sedang melakukan tindakan iman, apapun itu. Dan Tuhan tahu membalasnya. Bahkan dari apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rancangkan, Ia sanggup membalasnya. Apalagi kalau kita berbuat sesuatu menurut tindakan-tindakan yang harusnya kita perbuat di dalam Tuhan. Maka kita akan semakin mengenal tangan Tuhan itu dan semakin tahu dituntun oleh Tuhan dengan dahsyat. Oke, sub yang kedua, prinsip sabat bagi tanaman dan manusia. Nah, ini prinsip sabat ini penting karena sabat ini diadakan untuk manusia, ya. Sabat diadakan untuk manusia, bukan untuk kita beristirahat saja
dan nggak ngapa-ngapain, tapi untuk manusia mengenal bagaimana ia beristirahat di dalam Tuhan. Keluaran 23 ayat 10. Saya minta Ibu Yunike, ada? Shalom Pak Doni. Shalom, terima kasih sudah bergabung Ibu Yunike. Silakan. Keluaran 23 10 ya Pak. Betul. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu. Pak, itunya Kurang bawah. keputus Pak Oke, silakan. tulisannya. Ya. Bisa sekarang? Masih Pak. Masih. Aku lihat Alkitab sendiri aja Pak. Boleh Bu. Silakan Bu. Ya. Keputus. Ya. Saya lihat Alkitab sendiri ya Pak. Boleh. Keluaran 23. Keluaran 23. Ayat 10. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6. Harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Yes, terima kasih Bu Yunike. Dalam segala. Cukup. Terima kasih. Oh iya Pak, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya Pak. Terima kasih. Ada 6 tahun bekerja, ada 6 hari bekerja. Oke, kita lihat ya, ada 6 tahun bekerja, dan di tahun yang ke-7 kita mesti membiarkan apapun yang kita kerjakan di dalam ladang, di dalam tanah, sawah, apapun itu, mesti dibiarkan dan meninggalkannya begitu saja selama 1 tahun. Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Jadi ini ada satu aturan hukum Taurat di sini. Dan hukum Taurat itu ternyata masih berlaku. Bukankah itu semua sudah ditidakkan oleh salib Kristus, Pak? Oke, mari kita lihat untuk apa ini diadakan. Oke, lihat ini ya. Tuhan memperhatikan binatang hutan agar mereka tetap bisa makan. Tuhan memperhatikan orang miskin di antara kita agar mereka dapat makan. Tuhan juga memperhatikan agar lembu dan keledai atau apapun yang kita punya sebagai properti kita di hari ke-7 dan di tahun yang ke-7 tidak beroperasi, supaya setiap apapun yang kita pergunakan itu tetap bertahan lebih lama dari semestinya. Dan supaya juga anak budakmu perempuan dan orang asing yang kita kemudian tampung di tempat pekerjaan kita melepaskan lelah. Bisa dikatakan begini teman-teman, apapun yang Tuhan suruhkan, meskipun itu dalam bentuk hukum Taurat, ya, pasti ada latar belakangnya mengapa Tuhan suruh kita demikian. Jadi belum jangan buru-buru sampai bilang gini, oh itu kan hukum Taurat, udah nggak berlaku lagi. Ada esensinya, mengapa Tuhan nyatakan itu lewat Alkitab. Dan kalau kita mengikutinya bukan karena kita mengikuti hukum Taurat, bukan, karena kita mengikuti apa yang menjadi landasan Tuhan memberikan aturan seperti demikian. Contoh, siapa sih yang nggak pengen istirahat? Siapa yang nggak pengen istirahat kalau kita bekerja terus terlalu capek? Tentu semua yang istirahat. Dan Tuhan bilang, di hari ke-7 istirahat. Ada yang bilang hari Minggu, ada yang bilang hari Sabtu. Saya mau bilang, Pak, kalau toko buka hari Minggu, nggak apa-apa. Silakan, nggak salah. Tapi buat 1 hari
penuh, tutup. Entah di hari Senin, Selasa, atau Rabu, atau apapun itu. Oke. Nah, janjian dengan Tuhan. Teman-teman ya. Ada yang bilang hari Sabtu, itu hari Sabat. Tidak salah juga. Silakan. Yang penting istirahat. Dan apa makna istirahat? Mengerti apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita, dan kita membiarkan juga orang-orang yang dalam lingkungan hidup kita, ya, dalam keluarga kita, menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada kita selama ini. Jelas teman-teman? Dan satu hal, kalau kita kemudian tidak beristirahat, apa yang terjadi? Tubuh diforsir, pikiran akan terkuras. Yang terjadi meskipun ngeroh, meskipun level roh kita luar biasa mantapnya sampai sampai menjangkau sorga ketujuh sekalipun. Tapi kalau jiwa kita lemah, apa artinya? Kalau tubuh kita gampang sakit penyakit muncul, apa artinya? Bisa dikatakan begini, bisa saja kita kurang tidur karena kita kemudian tahu yang penting untuk kita ngeroh kita berapi-api menyala-nyala. Oke, tapi lama kelamaan lambat laun karena kita masih tinggal di bumi ini. Kita mempunyai dampak yang buruk dengan kesehatan kita. Jantung akan bermasalah, ya. Kemudian pembuluh darah kemudian akan bermasalah. Otak yang sedemikian didesain oleh Tuhan luar biasa pun akan bermasalah kalau kita kurang tidur. Dan kalaupun kita kalau juga kita kurang makan makanan yang bagus. Nah, teman-teman, perhatikan kesehatan kita. Perhatikan jiwa kita. Selain kita harus hidup secara roh, kita ini juga manusia yang masih tinggal di bumi ini. Ada jiwa dan akal budi dan tubuh yang mesti diperhatikan. Tepuk tangan semangatnya. Oke, jelas ya. Mari kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Adakah pertanyaan? Silakan. Saya mau menyapa yang baru hadir, Ibu Ari Salom, Pak Jeff, Ibu Itun, Ibu Monica, Ibu Yohana, Ibu Emi. Kita bertemu kemarin ya Bu Yohana ya, selama 3 hari penuh. Wah, bertemu. Satu, Halo Mbak Doni. ya, satu tanah, satu tanah, satu pemukiman. Oke, waktu itu Bu Yohana ke Bandung, ke Bandung dan ke Ciwidey, bertemu juga ya dengan kita semua di Bandung dan teman-teman yang lain. Nah, dapat banyak berarti ya pas pulang-pulang ke Semarang ya Bu Yohana ya. Banyak dong. Nah, nanti bisa dibagikan sama teman-teman yang lain. Adakah adakah pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada, saya teruskan ya. Sub yang ketiga. Oke. Sub yang ketiga. Hikmat Salomo. Prinsip tabur benih ini ternyata berlaku juga bagi masalah harta benda Salomo. Masalah harta benda. Salomo orang terkaya di dunia pada zamannya menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dikumpulkannya dari pengalaman dalam beberapa Amsal dan dalam kitab Pengkhotbah. Ternyata prinsip tabur benih itu berlaku juga bagi masalah harta benda. Mari kita buka ayatnya. Pengkhotbah 11 ayat 4. Silakan dibaca. Ada Ibu Monica di sini. Silakan Ibu Monica. Kasih Pak. Terima kasih juga. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Oke, menurut Anda apa arti hikmat ini? Makasih Bu Monica. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, kita mungkin masih menganggap remeh soal hukum tabur tuai. Nah, kita bisa melihat ya, bagaimana ternyata dalam semuanya itu hukum-hukum yang ada di dunia ini dan hukum-hukum yang ada di kerajaan Allah, itu Allah melakukannya. Allah menguatkannya. Allah kemudian mengerjakan sesuai dengan apa yang mungkin kita ucapkan, yang kita doakan. Jadi hati-hatilah kalau kita mengucapkan sesuatu. Hati-hatilah kalau kita mengharapkan sesuatu. Hati-hatilah kalau kita kemudian mengucapkan satu berkat tertentu. Mau kau hati-hati Pak? Ya hati-hati. Kok bisa Pak? Mengucapkan berkat kan itu luar biasa bagusnya Pak. Oke, tapi nah, teman-teman, ini hati-hati ya. Kita masih mempraktekkan ini dengan indah, dengan bijaksana. Bagaimana kita mempraktekkan tabur tuai ini. Pengkhotbah 6 ayat 2.
Pengkhotbah 6 ayat 2. Adakah Ibu Ari? Silakan. Ibu Ari? Ibu Arinya Pak Eko? Kayaknya yang belum ada. Belum ada masuk. Oke, saya minta Ibu Made. Kakaknya aja deh. Ada Bu Made? Ya, Pak. Terima kasih Bu. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, teman-teman, ini luar biasa ayat ini ya. Makasih Bu Made. Allah berikan kekayaan. Allah pula memberikan kuasa menikmati kekayaan. Itu dua hal yang berbeda. Allah berikan kekayaan, tapi ada yang orang yang kaya tapi nggak menerima kuasa dari Tuhan untuk menikmati kekayaannya. Dan banyak orang menjarah, banyak orang merampoknya. Dengan cara apa? Ya karena orangnya kemudian gak mampu menerima kuasa, karena kemudian terlalu memperhatikan kekayaannya saja, maka yang terjadi adalah orang tersebut tidak menikmati yang menjadi bagiannya. Meskipun kaya banget, tapi nggak damai sejahtera, gampang cemas, gampang khawatir, gampang takut. Dan ini menurut Salomo inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kok bisa gitu Pak? Ini ayatnya ada. Amsal 11 ayat 24. Oke, saya minta Ibu Dina tolong baca. Iya, Pak. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ya, mari kita renungkan ya. Ada yang menyebar harta tapi kaya terus. Kok bisa? Karena bagi dia menjadi bendahara kerajaan Allah dan bagi dia itu harta milik Allah. Nah, orang ini cuma numpang menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan berupa menikmati kekayaan yang Allah titipkan kepada dia. Dan dia menyebar apa yang ia dapatkan dari Tuhan itu dengan luar biasa, justru tambah kaya. Tapi orang ini kemudian mungkin saja ya, orang ini tidak bergantung penuh kepada kekayaannya. Justru itu orang tersebut akan semakin banyak menerima berkat dari Tuhan. Ada juga yang menghemat luar biasa tapi kurang terus. Loh kok bisa? Nah, kuncinya ada di mindset. Kuncinya ada dalam jiwa. Tuhan berikan kepada kita roh yang berlimpah-limpah lewat Tuhan Yesus dalam diri kita. Asalkan kita nuruti Dia saja. Kita mengerti sekarang ya, kuncinya ada di dalam akal budi. Secara rohani kita udah menerimanya. Jiwa kitanya kaya atau miskin. Kalau kita kaya, kemudian Allah bisa mempercayakan lebih banyak kekayaan karena kitanya kaya, jiwanya kaya. Nggak gampang kemudian menekan dia untuk jadinya malah menjadi orang yang tamak dan kemudian menjadi orang yang ketakutan kalau nggak ada duit. Justru dengan begitu ia bisa mempercayakan itu kepada Tuhan dan Tuhan semakin membuat dia semakin bertambah-tambah dalam kekayaan dan kemurahan hatiannya. Ini yang menjadikan dia kaya. Kemurahan hatian ini yang memberkati dia. Mengerti teman-teman? Nah, Paulus menasihati orang Korintus dan Anda juga tentang prinsip tabur tuai untuk masalah keuangan dan mempersamakannya dengan kehidupan seorang petani. Contohlah seorang petani ya. Kemarin Ibu Hilda ya dalam webinar itu bagus sekali caranya beliau mengajar kita bahwa ada yang mengharapkan buah banyak ya, tapi kemudian ada yang mendapatkan sedikit buahnya. Mengapa? Karena kemudian tidak maintain biasanya. Tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam dirinya. Terutama di luar akal budinya. Lihat ini. 2 Korintus 9 ayat 6. Saya minta Pak Jeff ada? Ya, Terima kasih Pak Jeff. 2 Korintus 9 ayat 6. Yes. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih Pak Jeff. Ya. Ayat 10-nya oleh Ibu Itun. Silakan. Oke, Pak. Iya, terima kasih Bu. 2 Korintus
Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih, aduh, bentar Pak. Ya. Kenapa? Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, terima kasih Bu Itun. Ya, jadi di hari manusia ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, di Firdaus, di bumi itu ya, Tuhan memberikan kekuasaan, memberikan legitimasi kepada manusia pertama itu untuk mengelola apa yang telah Tuhan sediakan. Sejak awal seperti itu. Lalu kemudian manusia dipulihkan oleh Tuhan. Kembali lagi, manusia hidup dalam kerajaan Allah. Tapi ada fase di mana orang yang dipulihkan itu masih ketinggalan jiwanya, masih melekat kepada hal-hal yang keduniawian. Maka bagi mereka sangat sulit untuk menerima yang terbaik dari Tuhan karena membandingkannya dengan level dunia. Bagaimana dengan ini? Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tapi Pak, yang saya taburkan ini, saya juga pegangnya mesti makan gimana abis ini? Gimana mesti kemudian menghidupi keluarga saya selama seminggu ke depan? Bagaimana kalau saya belum dapat gajian? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Nah teman-teman ya, sekali lagi, soal nabur sedikit atau banyak itu masalah yang relatif. Mengapa? Karena di hari pertama Tuhan mempercayakan kepada kita pekerjaan. Di hari pertama Tuhan percayakan kepada kita menerima hal-hal yang kita sanggup untuk kita nikmati. Di hari pertama Tuhan percayakan kepada kita hal-hal yang kita bisa pakai, yang kita bisa makan, yang bisa kita minum, yang bisa kita pergunakan, semuanya itu berupa apa? Kepercayaan Tuhan kepada kita. Dan itu adalah sebetulnya sejak awalnya milik Tuhan. Bahkan keahlian kita pun milik Tuhan. Bahkan kecakapan kita pun milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Bagaimana dengan ini? Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Penabur, siapapun mereka sebagai seorang penabur, Tuhan sediakan benih. Penabur tidak mungkin melahirkan benih. Penabur tidak bisa menciptakan benih. Karena benih datangnya dari Tuhan. Dan penabur tugasnya memang menabur, tapi benih yang dia tabur datangnya dari Tuhan. Roti yang untuk ia makan pun ia makan roti yang telah disediakan oleh Tuhan. Tuhan juga yang menyediakan roti, Tuhan juga yang menyediakan benih, Tuhan juga yang menyediakan benih bagi kamu, dan Tuhan juga yang melipat gandakan benih yang kita tabur, asalkan ditaburnya tepat oleh Tuhan, di mana kita tempatkan taburan itu, dan Tuhan pula yang menumbuhkan buah-buah kebenaran. Hasil dari apa yang kita lakukan berupa ketaatan iman kita kepada Tuhan. Kita pun mendapatkannya, buah-buah kebenaran. Selain ada buah rohani, selain ada hal-hal yang kita bisa nikmati untuk kita di dunia ini, secara jasmani dan secara rohani, secara fisik dan secara spiritual, semuanya berdampingan. Tuhan sediakan semuanya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau Tuhan telah menyelamatkan kita di hari yang lampau dengan setiap hal keputusan luar biasa, bisa kita tanyakan, Tuhan apakah Engkau akan menyediakan juga di masa yang akan datang? Jawabannya adalah iya. Hanya mungkin kita pakai rumus-rumus yang lama. Sedangkan Tuhan berdinamis sangat tinggi, dinamikanya sangat tinggi. Dia sangat hidup berlimpah-limpah. Kitanya mungkin masih ketakutan. Kitanya mungkin masih bilang gini, Tuhan kalau Engkau jawab doaku di masa-masa lampau, apakah hal yang sesulit ini pun Tuhan akan Kau jawab juga? Tidak ada perkara yang sulit di mata Tuhan. Karena semuanya milik Dia. Tinggal satu yang Tuhan ingin kita lakukan. Akal budi kita diperbaharui terus-menerus. Agar mengerti apa rencana Tuhan sesungguhnya. Maka kalau akal budi diperbaharui, kita akan semakin percaya. Kalau Tuhan suruh apapun, cepat melakukannya. Langsung tanpa pikir lebih panjang. Kenapa?
karena kita terbiasa dengan tindakan-tindakan yang spontan. Teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan yang penuh dengan dinamika itu, Tuhan pula yang sanggup menyelamatkan kita dari kesulitan apapun, asal kita ngikutin pergerakannya dan langkah-langkahnya. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Masih mudah ya? Oke. Kita cek. Oke, karena ini buku 1 season baru ya. Kita cek sekarang. Apa yang kita dapatkan sepanjang 3 subbab ini? Apakah ada yang kemudian memberkati kita? Apakah kemudian membuat kita jadi, kok begitu ya? Gitu ya. Nah sekarang mari kita bahas. Siapa yang mau bagiin pengertian apa yang didapatkan oleh teman-teman sepanjang pertemuan barusan? Siapa yang mau bagi? Silahkan. Ibu Made mungkin mau bagiin sesuatu, silahkan Ibu Made. Dari apa yang didapat. Makasih loh sudah menjadi host tadi ya. Menyambut teman-teman yang bergabung sebelum saya bergabung tadi. Oke, silakan Bu Made. Apakah Ibu bisa memberikan kita berkat? Berkat rohani? Ya, Ya, tepuk Pak. tangan dulu ya. Oke, ya silakan. Yang membuat saya wow itu hari ini tentang hukum tabur tuai itu berlaku untuk semua kalangan, Pak. Oh iya, jelas. Biasanya kan kadang kita berpikir kalau kita tahu, memasukkan kebenaran ini di dalam hidup kita, kemudian kita melakukan itu yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi sebenarnya disadari tidak disadari, diketahui tidak diketahui, hukum tabur tuai itu berlaku untuk semua kalangan, untuk semua orang. Itu yang membuat saya baru ngerti gitu loh, Pak. Tetapi untuk kalangan kita yang tahu hukum tabur tuainya ini lebih wow-nya lagi, kemudian kita lebih berhati-hati di dalam berucap karena mulut lidah kita mempunyai kuasa lebih dari orang-orang yang lain. Ketika mulut kita mungkin mengeluarkan perkataan yang tidak bermakna, perkataan kutuk, mungkin kita nggak sengaja gitu ya. Bisa juga itu yang kita tuai, mungkin melebihi orang-orang yang lain di luar sana. Jadi kita lebih berhati-hati, lebih mengeluarkan taburan-taburan yang mengandung benih yang baik, benih kebenaran, benih firman Tuhan, benih yang memberkati orang. Dan ada satu lagi yang lebih membuat saya itu lebih kita digiring secara spesifik bahwa taburan kita itu bukan hanya menurut feelingnya kita, serak hatinya kita, kemauannya kita, tapi taburan kita itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Roh Kudusnya harus bekerja. Kita mau naburnya di mana? Betul. Semakin lebih lagi, kemudian sehingga seluruh hakikat tubuh kita ini benar-benar kita ini seutuhnya menjadi benih di dalam Tuhan. Iya. Betul. Itu yang membuat arah kesananya tuh ngeri. Yes. Ya, udah Pak, sekian. Udah, tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Yang membedakannya dengan orang-orang di luar Kristus yang mempraktekkan hukum tabur tuai ini, dalam diri kitanya ada power yang lebih sekali. Apa powernya? Rohnya Kristus. Oke. Firman-Nya. Mereka yang di luar hanya mempraktekkan firman-Nya tanpa ada kuasa Kristus dalam dirinya. Orang yang melakukannya, meskipun diberkati oleh Tuhan luar biasa, namun enggak lebih banyak apa yang Tuhan berikan berupa
berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kepada orang-orang yang mentaati Dia. Kenapa? Karena sekali lagi ya, batasannya adanya Roh Kristus dalam hati orang yang percaya, yang dalam hati orang beriman. Pak, bisa bedain nggak Pak bedanya Pak? Oke, bedanya gini. Dalam perjanjian lama ada Ismail, ada Ishak. Oke? Meskipun Ismail lebih tua dan Ishak lebih muda, mana yang Tuhan berkati? Dua-duanya diberkati. Tapi yang satu adalah anak perjanjian dari Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham. Yang satu anak yang mesti dipisahkan dari Abraham untuk kemudian meskipun Tuhan memberikan kepada dia pemberian. Nah, bukan berkat. Pemberian. Untuk apa? Sembarang hidup. Sebetulnya. Pak, jangan main-main Pak. Orang yang sembarang hidup itu kok hidupnya kayak betul. Iya, itu yang sembarang hidup. Karena sebetulnya ketika mereka mendapatkan sembarang hidup itu yang sedemikian kaya begitu tuh, mereka nggak bisa membawanya kepada dalam hidup yang kekal. Tapi kita membawanya kepada hidup yang kekal. Ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Kenapa? Karena yang sedang kita operasikan bukan soal ketamakan nyimpen harta, bukan. Tapi yang kita sedang lakukan adalah kita sedang mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan di sorga sana sebetulnya apakah ada hal-hal yang kita bisa nikmati setelah ini? Ada. Ada. Apakah berupa kekayaan? Di antaranya, tapi bukan bentuk-bentuk yang kita nikmati hari ini. Kekayaan apa Pak kira-kira? Nah, nanti kalau ketemu di sana ya, baru kita bisa mengerti apa yang saya ucapkan hari ini. Pak, kalau demikian di sana, kita bisa pindahkan ke sini nggak? Silakan aja kalau bisa. Tapi untuk apa? Untuk apa? Jika kita kemudian memiliki begitu banyak hal yang kita bisa nikmati, namun kita terjerat di dalam kemalangannya. Nah, Timotius dibilangin oleh Paulus, ya, dibilangin jangan sampai seseorang mengejar harta, mengejar kekayaan. Kenapa? Jangan dikejar kekayaan itu sendiri. Karena kita tahu Tuhan tuh lebih rindu memberkati kita dibanding kita ngejar kekayaannya. Beda ya, Tuhan rindu memberkati kita. Tapi manusia atau bahkan kita mungkin masih ngejar kekayaan. Coba renungkan apa yang saya bilang barusan. Tuhan rindu ingin memberkati kita. Tapi kitanya mungkin punya prinsip yang berbeda dengan Tuhan. Apa yang kita ingin dapatkan berupa kekayaan, kita mengejarnya dengan luar biasa. Nah, kalau kita udah mengerti konsep dasarnya, bahwa Tuhan rindu memberkati kita, maka kita mesti memakai cara mainnya Tuhan. Oke, kalau kita ngejarnya kekayaan, mau berapa lama lagi kita bisa kemudian mengalami begitu banyak hal-hal yang kita bisa nikmati. Umur kita udah segini, emang kita mau kerjanya seberapa banyak, seberapa lama dalam satu hari. Lalu kemudian yang kita bisa dapatkan berapa? Nah, coba renungkan baik-baik. Apakah kita kemudian bisa dengan begitu leluasa menikmati kekayaan yang kita terima? Kalau kita lelah, kalau kita begitu banyak hal-hal yang kita dapatkan yang kurang tidur, kurang makan, sebagainya. Bekerjanya diforsir. Apakah kita bisa menikmatinya? Nggak akan bisa menikmati. Nah, saran saya adalah istirahat dalam Tuhan. Menerima apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya mau bilang gini, ketahuilah Tuhan yang berbicara pada kita itu adalah Tuhan yang kemudian ingin rindu bicara juga kepada orang banyak lewat hidup kita. Lewat lidah kita. Lidah kita ini, hati kita ini mengandung keselamatan. Mengandung penyelamatan bagi orang yang mendengarkan kita. Pak, di mana ayatnya? Nanti di akhir acara akan saya bagikan. So stay tune terus, jangan kemana-mana dulu ya. Ini yang kemana-mana dulu kemungkinan besar karena sinyalnya lap, jadinya malah keluar. Tapi tidak apa-apa. Nanti ada rekamannya kan ya. Oke, silahkan ada yang mau bagikan lagi kesaksian. Bagikan lagi insight yang didapatkan. Siapa yang mau bagikan
Ibu Ari mungkin silakan. Mungkin masih sibuk. Oh, Ya, Pak ada. Doni. Iya, gimana Bu? Kalau tadi yang karena saya kan baru sebentar juga menyimak kan Pak, jadi Oke. Oh, jadi belum iya dapat. baru tadi. Jadi Heeh. belum dapat. Cuman yang tadi itu apa tentang kayak yang berkat bahwa apa yang itu tuh orang kaya menabur berkat, dia kayak berkatnya nggak habis-habis lah gitu, bahkan Ya, lebih banyak gitu. Sedangkan betul. yang ini Ya. itu yang bobok, apa namanya? Itu yang saya ada apa lihat gitu Pak di dalam kelompok komsel saya tuh gitu kan. Dan pas saya di sana ternyata pas tadi firmannya itu yang Bapak bagikan itu saya bilang, oh ternyata ini yang saya lihat itu benar gitu ya sesuai dengan firman gitu. Jadi apa namanya gembala komsel kami itu ya memang dia kalau dibilang kan mungkin orang bilang karena dia kan punya gitu kan orang berada lah gitu punya toko kue lah segala macam gitu. Tapi dia tuh jadi setiap minggu gitu kadang dia tuh bagiin uang gitu kan di ponsel gitu. Apa namanya? Apa terus habisnya sudah. Nah, saya tuh sampai sempat bertanya sama dia gitu. Ibu nggak takut kayak gitu kan habis gitu. Apa sih kayak udah karena setiap minggu gitu. Iya, bukan. Nah, terus dia bilang begini, enggak sih enggak pernah takut habis gitu kan karena ternyata dia bilang waktu setiap dia malamnya dia bagiin itu ke anggota-anggota Komsel, paginya tuh tiba-tiba ada orderan kue mendadak gitu sesuai dengan bahkan lebih banyak daripada uang yang dia bagikan gitu. Meskipun dia mendapatnya harus dengan kayak bekerja segala macam tapi uang yang dia bagikan itu kembali lagi gitu. Nah, terus pas tadi yang saya dengar itu bahwa ternyata benar juga gitu. Maksudnya waktu kita apa namanya kayak tidak hitung-hitungan dengan apa ya maksudnya berkat Tuhan tuh ini apa kayak nggak pelit lah gitu ternyata Tuhan mempercayakan lagi berkat yang lebih besar buat kita gitu. Itu yang saya tadi pelajari Pak, yang saya dapat sih Pak. Oke. Tepuk tangan buat Ibu Ari. Ini luar biasa ya. Dari pekerjaan, tadi toko kue ya, toko kue dapat order banyak. Nah, saya percaya itu baru sebagian kecil saja sebetulnya. Nah, mengapa soal pekerjaan ini pun diperhatikan oleh Tuhan, ya. Dalam Alkitab, kita yang bekerja pun kita masih memperhatikan neraca, pertimbangan ya. Kita masih memperhatikan kalau misalnya kalau kita belanja cabai ya, 1 kilo berapa misalnya gitu ya. Sekarang 30.000 misalnya, 30.000. Enggak, 40.000, 40.000 1 kilo, oke. Nah, kemudian kita beli 40.000, lalu kemudian sebagai si pedagang harusnya 1 kilo ini dikurangin 1 ons, jadi sekitar 9 ons gitu ya. Jadi nggak sekilo. Nah, mengapa demikian? Ya mungkin timbangannya diakal-akalin. Nah, bagi firman Tuhan, pekerjaan seperti begini ini sebetulnya yang kemudian tidak jujur, maka kemudian orang yang melakukan ketidakjujuran akan mengalami kerugian, bahkan terus-menerus. Oke, jelas? Nah, kalau kita kemudian bekerja sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang dagang jasa ya, berikan porsi yang sama dengan apa yang kemudian mereka berikan kepada kita. Dan kalau bisa tambahin ya, entah itu 1/5-nya, entah itu 2 kali lipatnya, silakan tambahkan kalau kemudian kita mengasihi mereka. Mengapa? Nih, saya mau kasih tahu ya, kalau kita pun dalam bidang jasa bisa nggak Pak kita kemudian memberikan satu bentuk menabur dalam bentuk jasa? Bisa, lakukan ya. Misalnya ada orang yang beraknya ketemu dengan kita sejam, kayak saya tadi melatih beberapa orang ya, sejam, nah saya kasih 1,5 jam. Kenapa? Itu kewenangan saya untuk kemudian memberkati dia. Nah, saya percaya dari apa yang kemudian saya berikan, ya Tuhan sanggup mengganti lebih banyak dari apa yang kemudian saya berikan kepada orang. Yang penting adalah hati kita dalam bekerja sekalipun, ya. Kita mesti mempunyai satu kapasitas yang lebih dan lebih lagi. Namun, saya kasih tahu ya, ini kalau dikerjakan oleh orang dunia gimana? Nah, besar kemungkinan mereka akan hitung-hitungan. Mereka kemudian akan hitung untung rugi. Kalau kita
bukan soal untung rugi. Soal bagaimana kita mempraktekkan apakah kita mengasihi Tuhan enggak. Kalau Tuhan nyuruhnya kita berbelas kasihan, berikanlah belas kasihan. Kalau kita disuruhnya Tuhan tentang kemurahan, kasihlah kemurahan. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita sanggup memberikan kemurahan, belas kasihan kepada seseorang, berikan segera. Karena Tuhan sanggup menggantinya berlimpah-limpah dan berlipat kali ganda dari apa yang kita sanggup pikirkan. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih teman-teman juga yang sudah memberkati buat Nidaya. Terima kasih. Kiranya teman-teman juga mendapatkan balasan berlipat-limpah, berlipat-lipat kali ganda dari Tuhan kita. Amin, amin, amin. Oke, ada lagi mau bagikan sesuatu? Ibu Yohana mungkin? Belum, belum siap. Oke, Kenapa, silakan. Pak? Shalom. Iya, mau bagiin apa ya? Ya bagian yang tadi juga boleh. Kalau misalnya Ibu dapat apa atau Ibu dapat insight apa barusan, silahkan. Ya, sama seperti Bu Made dan Bu Nggak boleh Aris. sama, nggak boleh sama, mesti beda. Iya, dapatnya begitu. Karena Oke. memang agak-agak terlambat tadi mendengarkannya, tapi saya nangkepnya di area itu. Oke. Iya, Pak Doni. Lalu? Ya, itu sama. Oh Dapatnya sudah? sama. Oh Iya, sama. Oke. dapatnya sama. Iya. Wow-nya sama wow-nya. Oke, wow. Tepuk tangan wow-nya. Wow. Oke. By the way, ini ada pengumuman nih, ada tim pusat yang sedang menuju ke Jogja ya. Bagi teman-teman yang sedang atau berada di dekat dengan Jogja, ini Sukoharjo kan dekat dengan Jogja ya. Jogja, Solo, Sukoharjo, silakan menghubungi Pak Gideon, Pak Agus, Bu Hilda, Pak Anton. Nah, ada beberapa tempat yang nanti tim pengajar ini akan kunjungi dan ada bengkel, ada fellowship, ada pemuridan. Silakan menghubungi atau kalau ada ketua kotanya menghubungi ketua kotanya. Silakan ya untuk menghubungi teman-teman di sana, di Pak Gideon, Pak Agus, Pak Antonio, dan Ibu Hilda. Oke, demikian sekilas info. Oke, Bu Dina mau bagiin sesuatu? Oh, tadi sempat buka mic. Berangkatnya nih apa ya Pak Doni? Berangkat. Waduh, berangkat. Saya nggak tahu. Iya. Tuh, mereka naik mobil biasanya. Oh, pergi sendiri-sendiri Pak Doni. Waduh, saya nggak tahu tuh. Mereka biasanya satu peleton. Yang pasti ini dari pusat, jadi nggak ada yang boleh ikut. Saya aja nggak boleh ikut. Saya aja nggak ikut saya. Saya ada tugas di Bandung juga. Oke. Pak Doni. Iya, makasih Bu Dina. Bu Dina mau bikin sesuatu kah? Silakan. Yang lain? Bu Itun, Bu Marta, Pak Jeff, Bu Monica, Bu Emi. Silakan, ada yang mau? Satu orang? Nggak ada? Oke, saya terusin ke sub yang keempat. Tidak apa-apa. Pundi-pundi yang berlubang. Orang yang egois selalu meminta Tuhan, selalu meminta berkat melimpah untuk memuaskan egonya dengan berkat Allah. Orang yang egois meminta berkat melimpah untuk memuaskan egonya dengan berkat Allah. Mereka yang hidup untuk Dia mengarahkan kekayaan yang ia dapat untuk memuliakan Tuhan. Dahulukan kepentingan Dia, maka Ia akan memberkati hidup Anda melimpah. Ini ayatnya yang sering dibaca ya, Hagai 1:6-9. Oke. Siapa mau baca ini? Oh, yang belum baca. Silakan. Ada yang mau baca boleh? Aku aja, Pak. Boleh. Budina ini ya. Makasih. Hagai 1 ayat 6-9. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas.
Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam sendi-sendi yang berlubang. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah Tuhan, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Terima kasih Bu Dina. Oke, mari kita bahas. Oh, belum. Hagai 2, 19-20. Yang mau baca silakan. Siapa? Pak. Terima kasih, Pak. Bu Itun ya. Silakan Bu Itun. Hagai 2 ayat 19-20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari ini, hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Terima kasih Bu Itun. Nah, mari kita lihat ayat ini. Ayat ini ada 2 ayat yang unik. Bagaimana ternyata Tuhan menimpakan kekeringan kepada usaha, kepada ladang, kepada manusia, ke atas segala macam yang dikerjakan oleh manusia, kepada hasil-hasil tanah, kepada perdagangan, ke gunung-gunung. Bayangin, jadi manusia makan apa kalau nggak panen? Bayangkan teman-teman, manusia makan apa kalau kemudian mengalami begitu banyak paceklik? Tapi Tuhan bilang gini, kalau kalian minta berkat, tapi sedangkan urusan Tuhan dan kerajaan Allah belum diprioritaskan, ya, maka kemudian Tuhan menahan berkat-berkat itu. Lah, jadi sebetulnya yang mendatangkan segala macam hal-hal yang kekeringan seperti ini siapa? Ya, tentu saja ini si jahat, bukan Tuhan. Si jahatlah yang kemudian membuat kita menjadi orang yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, keadaan, situasi politik, dan sebagainya. Tapi sebetulnya terjadi adalah apa? Ketika kita mencari Tuhan, dan di hari kita kemudian meletakkan satu prinsip yang jelas, mindset yang jelas, bagaimana ngikut Tuhan, perhatikan ini, mulai dari hari di mana kita diubahkan, dan kita menerima respon itu dengan bertindak. Bertindaknya seperti apa, Pak? Bertindaknya dengan langkah iman. Bukan cuma mikirin doang ya. Langkah imannya apa? Kalau di sini kan bangun mesbah nih. Misalnya bangun doa, bangun kemudian apa yang Tuhan inginkan, bangun kubu doa gitu ya. Nah, di hari kita bangun urusannya Tuhan, Tuhan memberkati. Nah, kalau kita kemudian diubahkan, maka Tuhan memberkati. Kemudian kalau perubahannya sanggup membuat kita bisa melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi, maka Tuhan akan tuntun kepada berbagai penyelamatan. Bukan cuma di wilayah usaha, pekerjaan, profesi, karir, namun juga masa depan. Mengapa? Karena yang jadi kerinduan Tuhan adalah bagaimana rumahnya. Tidak lagi jadi reruntuhan, tapi rumahnya menjadi tempat yang nyaman bagi orang tinggal dan berteduh. Ini bukan ngomongin soal rumah kita yang kita tinggali ya, tapi ini lebih jauh dari itu, meskipun memang melibatkan rumah kita juga, tempat usaha kita juga, tempat apa yang kita upayakan juga. Tapi lebih dari itu, bagaimana hidup kita berdampak kepada banyak orang. So, ayat ini juga dan ayat yang lain juga yang kemudian melandasi saya untuk bertindak.
Kemarin-kemarin mohon maaf teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya sering kali bolos karena memang yang pertama ada tugas-tugas dan yang kedua memang saya berniat untuk kemudian hanya satu kali dalam seminggu saja untuk pemuridan FFG ini. Dan sisanya saya pakai untuk kemudian saya pakai untuk mengkanseling orang atau melatih orang jadi pengajar. Tapi saya dapatkan firman Tuhan sepanjang malam kemarin untuk saya kembali mengajar. Dan kalaupun waktunya mepet terlambat, saya mesti mengupayakan. Pokoknya ada FFG. Kenapa? Nah, ini dia ya. Jangan sampai rumah Tuhan jadi reruntuhan. Mungkin FFG ini hanya begini-begini aja. Tapi mana tahu, ketika teman-teman punya hati yang terbuka akan setiap perubahan, di hari Tuhan nanam. Nanam dalam hati kita masing-masing kerinduannya. Di hari itu teman-teman diberkati dan semakin diberkati dengan langkah-langkah iman, maka teman-teman sedang menjadi bait Allah di muka bumi ini untuk menjadi orang-orang datang ke dalam hidupnya teman-teman untuk mereka kemudian mengenal Tuhan lewat hidupnya Bu Dina, Bu Ipun, Bu Marta, Bu Yunike, Pak Jeff, Bu Monika, Bu Yohana, Bu Made, Bu Emi, dan Ibu Ari serta Pak Eko. Di hari pertama kita diubahkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Di hari pertama kita ganti mindset. Tuhan berkati kita. Jadi jangan nunggu waktu, mana buktinya. Jangan. Mulai dengan yuk diubahkan terus-menerus setiap hari. Cari apa yang Tuhan inginkan, genapi. Cari apa yang Tuhan rindukan, laksanakan. Apa yang Tuhan sedang ingin upayakan, lakukan sejalan dengan Dia. Seperti hari ini, saya paksain untuk datang. Datang tepat waktu meskipun saya akhirnya datang jam 4:30 dan mulai 4:30 ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya FFG di hari Rabu mulai kembali seperti biasa. Tepuk tangan semuanya. Dan ini yang menjadi satu landasannya buat saya. Mengapa saya kemudian kembali mengadakan di hari Rabu ini ayatnya. Ada yang mau tahu teman-teman? Oh, bisa ada yang nggak mau tahu. Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau tahu banget? Oke, buka videonya dan kita foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Oke, silakan. Wah, masih segar bugar. Halo Tania, udah besar ya sekarang. Wow, halo. Udah besar loh. Sekolah kelas berapa sekarang? SMP ya? SMA, Pak. Oh, SMA. Wow, sekarang udah kuliah. Satu lagi. Ini satu lagi, Pak. Ini ada nih siapa adiknya Tania. Oke. Ini tetangga, Pak. Wah, ada Pak Jeff kecil. Wah, mirip nih. Wah, sekarang semua pada bawa momongan nih. Oke, mainannya momongan semua ya. Oke lah. Oke, mari kita buka videonya sama-sama dan mari kita berfoto. Satu, Ibu Yohana nggak mau difoto nih sama Bemi nih. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Ya, yuk kita doa bentar ya untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Sebentar, saya akan bagikan. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, mari Engkau bangun kami semua dengan firman yang telah Engkau berikan sejak awalnya dan bahkan sejak mulanya Engkau hadir dalam hati kami. Tuhan, bangun kami jadi bait suci-Mu, bangun kami seperti Engkau, bangun kami dengan pikiran Kristus, bangun kami dengan perasaan-Mu, dan bangun kami agar semirip Engkau, serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita lihat apa namanya? Ini ya. Sebelumnya saya mau bagikan sesuatu. Baru direkam. Yang dengerin ini apa sih ini rekamannya? Kok mencolok gitu ya? Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang hadir memang lebih seru dan lebih lengkap. Saya dapat ayat ini 1 Timotius 4 ayat 12. Ini luar biasa ayatnya. Saya mau bacakan boleh ya? Ibu Monika tolong bacakan. Terima kasih loh. Satu Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Oke, makasih Bu Monica. Ayat 16, lihat ini, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Akibat dari ayat ini, kemudian hari ini, kemudian kita kembali FFG. Karena kemudian saya diingatkan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Saya diingatkan kembali, jangan bolos. Untuk FFG, teruskan lagi. Maka kemudian saya mengajar kembali. Tapi di 16-nya, lebih dalam lagi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam pengajaran dan dalam bagaimana kita waspada kepada diri kita sendiri ya. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Penyelamatan yang Tuhan lakukan juga didasari dengan adanya ajaran yang kita kemukakan. Dan sikap diri kita di depan Tuhan. Oke? Ajaran Pak yang kita ajarkan itu bisa menyelamatkan kita. Oh iya. Dan orang-orang yang mendengarkan kita. Oh iya. Nah, di dalam ayat yang terjemahan yang saya baca, di dalam ayat 16, nih, ini ayat 16. Give careful attention to your spiritual life. Berilah ekstra perhatian kepada perkembangan kehidupan rohanimu. Oke, mungkin kita bilang gini, kan saya sudah berdoa, Pak, kan saya sudah pemuridan, Pak, kan saya sudah baca Alkitab, Pak, kan saya udah. Wah, banyak ya. Teman-teman, saya mau bilang gini, perhatikanlah lebih seksama lagi tentang pertumbuhan rohani kita. Mengapa saya bilang begitu? Karena di mana ada kekhawatiran, kecemasan, hal-hal respon negatif yang bisa kita kemukakan, yang kita bisa munculkan dalam pikiran kita sekalipun, itu bukti bahwa kita kurang dalam pertumbuhan rohani kita. Tolong di-mute dulu ya teman-teman. Oke. Tolong di-mute dulu Bu Yuni tolong. Saya jadi agak ini. Oke. Maaf Pak. Ya. Nah, perhatikan pertumbuhan rohani kita. Kalau kita gampang terpicu oleh keadaan, berarti kita masih kurang dalam memperhatikan Kristusnya bertumbuh. Kita punya kehidupan bersama-sama dengan Kristus dalam tubuh yang kita punya hari ini. Tapi lebih banyak mana yang bertumbuh, hidup kita kah atau hidup Kristus kah? Kata Alkitab, give careful attention to your spiritual life. Yang hidupnya Kristus, tapi kitanya jangan ikut-ikutan berperan untuk ngomongin, untuk ikut memberikan satu pertimbangan kepada hidupnya Kristus. Karena bisa jadi yang kita sedang kemukakan, emosi kita, ya, ekspresi kita, mungkin masih berupa hal-hal yang duniawi. Dan respon yang kita kemukakan, itu bisa jadi itu berasal dari kedagingan. So, kalau kita punya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu tandanya kita sedang mengedepankan hidup kita dibanding hidupnya Kristus. Dan give careful attention to every cherished truth you teach. Perhatikan pengajaran yang berharga
kebenaran yang berharga yang kau ajarkan. Oke? Jadi kalau kita kemudian, saya misalnya, saya membagikan kebenaran. Ini kebenaran yang saya kemukakan ini dari mana datangnya? Apakah dari Tuhan? Oh, dari Tuhan dong, saya pikir begitu ya. Tapi bisa jadi itu dari keinginan saya untuk ngomong sama orang-orang, gua tuh udah punya pewahyuan yang baru loh. Nih, yang ini loh pewahyuannya. Nggak kayak gitu jadinya. Kenapa? Kalau kemudian saya membagikan pengertian-pengertian yang baru, dan kemudian Tuhannya hidup dalam diri Bapak Ibu sekalian, itu artinya dia sedang ngomong lewat hidup saya untuk Bapak dan Ibu diberkati. Dan Tuhan jadinya menjadi Tuhan yang menaungi kita. Dan kitanya berubah. Kitanya bertumbuh. Kitanya diubahkan. For living what you preach, karena kalau kita, dan kalau saya, menghidupi khotbah yang saya khotbahkan, menghidupi perkataan yang saya perkatakan, khotbah perkataan yang saya katakan itu will release salvation inside you. Akan melepaskan penyelamatan dalam diri saya dan kepada orang yang mendengarkan saya juga. Jadi penyelamatan dari mana teman-teman? Dari diri kita yang ada Tuhannya dan hidupnya yang mendominasi kita. Jadi jangan nyari kepada padang gurun di mana ada Tuhan. Jangan nyari di mana, di tempat-tempat yang banyak mungkin pagelaran musiknya, tempat di mana banyak penyembahannya luar biasa, banyak mujizat yang dibangun. Enggak. Ternyata Tuhan bangun nggak jauh-jauh. Hati kita. Sudahkah kita dibangun oleh Tuhan? Sudahkah kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu seperti saya hari ini dibangun untuk, yuk ngajarin lagi pemurid FFG. Ngajarin saya. Boleh dikata saya jam 6 dia belum pulang-pulang. Baru tadi pulang. Bu Made tolong ya disambut dulu. Jam 4:15 ya Bu Made ya. Tolong disambut dulu, saya baru pulang banget. Saya makan dulu, lapar. Dari jam 6 saya baru pulang barusan. Jam 4:15. Dan langsung ngajar. Kenapa? Saya lakukan demikian. Karena saya mengasihi perkataan Tuhan yang menjamah saya dan melawat saya. Dan yang menjamah melawat saya juga pasti melawat dan menjamah Bu Marta, Bu Yunike, Bu Ari, Bu Itun, Bu Dina, Pak Jeff, Bu Made, Bu Monika, Bu Yohana, Bu Emi semua dijamah dan dilawat oleh Tuhan dan mendapatkan salvation hari ini juga untuk kita beroleh pikiran dan hidup yang baru yang dari Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Nah, bersyukur kita bertemu ya hari ini, sore ini, karena kita semua mendapatkan hal yang baru, hal berupa penyelamatan. Jadi hari ini kalau teman-teman ngerasa, aduh Tuhan, di manakah Engkau? Aduh Tuhan, aku udah berdoa, kok nggak ada jawabannya? Aduh Tuhan, apa artinya ini? Saya bingung Tuhan. Nah, jawabannya adalah Tuhan nggak jauh dari diri kita. Tuhan ada, dukung kita. Bahkan kalau kita capek, kita digendong olehnya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Itu ya, kalau kita lihat Tuhannya ya. Nah, ini satu kesempatan lagi ya, saya mau bagikan sesuatu. Jika sepanjang leadership meeting, semua ketua kota itu kan didoakan ya oleh Pak Ketua dan oleh Pak Senior dan Bu Senior didoakan. Dan mungkin Bu Yana waktu itu lihat ya, mungkin saya nggak respon apapun. Kenapa saya nggak respon apapun? Karena saya sedang menikmati Tuhan yang ada di baliknya Pak Agus. Tuhan yang ada di baliknya Pak Gideon, Tuhan yang di baliknya Bu Som. Tuhan yang sedang tersenyum untuk melihat saya gitu ya, untuk kemudian dia sedang memegang pundak-pundak mereka. Dan sungguh indah ketika kita berjalan karib dengan orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan bersama-sama. Dan saya mengharapkan juga sebagaimana teman-teman kemarin di Ciwidey digerakkan oleh Tuhan bersama-sama. Mungkin pekerjaannya, mungkin ruang lingkupnya berbeda-beda. Tapi kami semua dipersatukan oleh Tuhan dan kasih-Nya yang dahsyat. Di hari ini juga saya mau bilang sama teman-teman di sini, di FFG ini dan di RTM pada umumnya.
kita semua itu sedang diperhatikan oleh Tuhan, pertumbuhan kita. Namun kita sendiri mungkin belum awas kepada pertumbuhan kita. Maka saya mau bilang begini, yuk Tuhan lagi ngawasin kita loh. Tuhan lagi merindukan kita. Kalau misalnya dulu sempat, sekarang mungkin ya sempat kemudian menjauh dari Tuhan, deketin dia. Tuhan, apa yang kau mau? Ampuni saya pernah jauh dari engkau. Deketin dia, diterima kita. Mungkin kita masih belum cukup sempurna untuk kita jadi pengikut Kristus. Oh, it's okay, ikuti apa yang Tuhan mau saja hari ini. Deketin dia, apa yang kau mau Tuhan dalam diri saya. Hari ini yang saya mesti lakukan apa Tuhan. Dan dia nggak minta kita datang ke Uganda belajar firman Tuhan. Enggak. Ya, yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan hidup Kristus dengan luas. Itu yang ia inginkan. Menjauh dari ketakutan, menjauh dari kecemasan, kekhawatiran, menjauh dari masa depan yang tak pasti, menjauh, datang ke Tuhan. Dengan setiap pengharapan yang besar yang dapat dari Tuhan. Nah teman-teman, kalau udah dekat lagi, jangan sampai kehilangan jarak dengan Tuhan. Jalanlah karib dengan dia, karena dimanapun dia ada. Kalau perlu dia gendong kita, agar dia kelihatan banget gendong kita. Pada saat kapan? Pada saat kita tidak punya apapun untuk kita menjadi orang yang disukai Tuhan. Enggak ada memang. Kepandaian kita, hikmat kita enggak cukup menandingi Tuhan. So kalau Tuhan kemudian menjadikan kita ada di titik yang paling bawah, seperti roda berputar, kitanya lagi dalam terjerumus di lembah yang kelam, dan kemudian kita sadar, nah Tuhan tuh pengennya kita balik lagi ke Dia dengan setiap pertobatan yang diperlukan. Termasuk kalau kita sekarang ada di atas angin sekalipun, ada di tingkat ke-7 sekalipun, tapi tanpa Tuhan percuma. Yuk datang ke Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan terus-menerus. Karena saya tahu dalam perubahan-perubahan itulah akhirnya hidup Tuhan yang berlimpah-limpah itu muncul. Bukan hidup kita lagi. Tepuk tangan semuanya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Masih banyak yang perlu saya dapatkan dari Tuhan sore hari ini. Karena masih banyak yang perlu saya dapatkan, jadi nanti sejenak setelah beres ini saya mau chatting lagi. Asik. Nanti oleh-olehnya hari Sabtu. Sabtu. Ada ya, Sabtu ada Sabtu. Meskipun paginya saya ada acara dari gereja, tapi saya upayakan Sabtunya, sorenya tetap FFG. Teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Jangan ragu-ragu dan malu-malu. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebagai penutup, teman-teman ada yang mau bagiin sesuatu kah? Sebagai kesimpulan. Silakan. Saya Pak. Boleh, Bu Made ya ini. Silakan Bu. Tadi Bapak kan berbicara bahwa ketua para pengajar-pengajar itu mendoakan ketua-ketua kota gitu kan. Ya. Saya merasa terberkati sekali karena tadi waktu doa siang kami juga berdoa mendoakan para pengajar. Wow. Biarlah Tuhan semakin menyingkapkan kebenaran demi kebenaran atas para pengajar-pengajar kami. Yes. Karena apa yang didapatkan mereka akan kami dapatkan juga Tuhan. Yes. Saya berdoa begitu sama Bu Itun, sama Bu Iren, sama Bu Ayu. Jadi sangat diteguhkan sekali apa yang didapat, apa yang Roh Kudus pimpinkan di dalam berdoa, selalu sinkron dengan apa yang kemudian dijelaskan di dalam pemuridan. Jadi benar kami juga berdoa, kami juga merasakan bahwa sejauh apapun kami kemudian melangkah keluar mungkin dari jalurnya Tuhan, tetapi mata Tuhan itu selalu melihat, selalu penuh dengan kasih, mengarahkan kembali agar kita berada di dalam rancangannya yang semula. Di sini kita bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita tetap
boleh apa ya, dikuasai oleh roh Tuhan. Itu yang saya dapat, Pak. Betul. Karena belakangan ini kan di media sosial itu kami juga mendoakan media sosial, banyak hal-hal yang disingkapkan di media sosial, tapi berseberangan apa yang RTM ajarkan. Gitu, terutama tentang apa namanya itu? Apa? Bahwa orang yang sudah mati dengan yang hidup itu tidak ada, mungkin ada ini gitu. Nah itu yang puji Tuhan, Roh Kudus itu mengingatkan kembali tentang pengajaran yang kemarin-kemarin, sehingga kami bisa tetap di dalam iman. Kembali lagi tidak tergoyahkan. Bagaimana jika kami tidak mengenal tentang itu di dalam RTM? Mungkin di sekian banyak sekarang tentang kebebasan bermedia sosial, mungkin iman kami bisa diombang-ambingkan. Seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sharekan, Pak. Ya, tepuk tangan buat Mbak Ade. Jadi betul ya, kita ada dalam satu perlindungan Tuhan, dalam satu komunitas, tentu saja Tuhan juga bekerja, dan kita jangan keluar dari komunitas yang membangun kita, karena sesungguhnya Tuhan sedang mendekatkan kita dengan dirinya sendiri lewat komunitas ini. Dan kalau kita berlindung dalam komunitas, tentu saja ada yang mendoakan kita. Meskipun mungkin nggak kelihatan, nggak kedengaran. Tapi saya percaya betul, ya teman-teman yang berdoa juga mendoakan saya, bukan berarti saya mesti didoakan, tapi ternyata saya pun butuh didukung ya, butuh didoakan. Karena setiap dari kita sedang mencari perlindungan di dalam perlindungan Tuhan yang kuat, dan itu dinyatakan lewat komunitas yang kita sedang hidupi pada saat ini di RTM dan di FFG ini. Tepuk tangan buat Bu Made semuanya. Oke. Satu orang lagi ada? Boleh? Terima kasih Bu Made. Pak, saya Bu Dina, silakan Bu Dina. Sangat diberkati sih hari ini, karena benar juga apa yang dibilang Bu Made bahwa selalu sinkron apa yang disampaikan Pak Doni dengan apa yang kita alami. Benar juga, kami kalau di dalam doa bersama dengan teman-teman ya, seringkali ibaratnya saling terbuka atau menceritakan pengalaman masing-masing gitu. Jadi aku melihat ya, kalau misalnya ketika kita berdoa, ini tugasmu, nanti apa yang kita ucapkan lewat doa itu pasti, misalnya bagianku misalnya anak-anak yang kekurangan kasih sayang, nanti pasti aku akan ditemukan dengan anak-anak yang kekurangan kasih sayang gitu kan. Bahkan puji Tuhan ya, pemuritan ini benar-benar membangun kita dan juga membangun orang lain gitu, yang dulu tuh nggak pernah kita praktekkan gitu kan. Tapi Tuhan sendiri bawa orang-orang itu, misalnya baik mereka dari seberang gitu ya, baik mereka dari seberang, kok bisa kontak kayak kita gitu, kok bisa kenal kita gitu ya, bahwa begitu juga si Bu Samsinar, dia tugasnya misalnya untuk orang-orang sakit, dia akan cerita Tuhan pertemukan dengan orang sakit gitu, dengan orang yang sakit karena pernah menggugurkan gitu. Jadi pengajaran-pengajaran RTM ini akan Tuhan bawa lewat kita anak-anak Allah, lewat saya percaya semua di sini mengalami ya, semua tanpa terkecuali gitu mengalaminya, karena benar-benar Tuhan bekerja gitu di antara kita semua gitu. Amin. Dan satu hal memang benar ya, bahwa supaya setiap perkataan kita memberkati orang lain, benar-benar kita harus minta Roh Kudus, apa yang harus saya bicarakan gitu, supaya itu tidak menjadi batu sandungan. Saya pernah dengarkan cerita dari anak-anak yang kekurangan kasih sayang gitu ya. Saya Bu Dina, saya tidak suka dengan pendeta yang itu gitu. Baru bertemu dengan saya sekali aja udah dihakiminya saya masuk neraka gitu ya.
Jadi di situ saya bukan menyalahkan si pendeta atau apa, tapi lebih ke koreksi diri bersama dengan Roh Kudus. Betul. Begitu juga dengan saya ya, Bu, gitu. Apakah saya mengeluarkan perkataan yang benar-benar dari saya sendiri gitu sehingga tidak membangun orang lain yang mungkin Betul. rencananya membangun orang lain tapi jadi tidak gitu. Jadi membuat dia sakit hati yang dia punya luka di masa lalu gitu kan, makin dilukai, makin di apa gitu. Jadi oh gitu. Itu semuanya konsultasi atau apa itu kan, konseling Konseling. itu bisa menyadarkan kita sebagai apa, sebagai oh iya, apakah aku di dalam situ itu bagaimana gitu. Jadi benar-benar lah Pak perkataan tadi itu bahwa kita harus benar-benar menghidupi Kristus gitu. Apa yang Betul. harus saya bicarakan? Apakah ini dari diri saya gitu, supaya Betul. tidak menjadi batu sandungan atau menjadi melukai hatinya gitu. Betul. Thank you Pak. Terima kasih Bu Dina atas hatinya, semangatnya. Tepuk tangan buat Ibu Dina. Saya percaya kita semua diberkati oleh ayat ini ya. Saya ulangi lagi, saya akan bacakan lagi. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri. Ini ngomongin soal pertumbuhan rohani kita. Dan awasilah ajaranmu, pertumbuhan rohani yang kemudian jadinya pengajaran. Sesuatu yang telah kita kunyah, kita telaah, kita hidupi bersama-sama dengan Tuhan. Ada Tuhannya enggak? Bertekunlah dalam semuanya. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Jadi dari apa yang kita kemudian kita telaah, kunyah, hidupi, dan lakukan bersama-sama dengan Tuhan, itu menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengarkan engkau. Indah ternyata bahwa kita sekarang sedang dipersiapkan jadi pengajar, jadi hamba Tuhan. Bu Marta, Bu Ari, Bu Made, Pak Jeff, Bu Itun, Bu Monika, Bu Yohana, Bu Emi, Bu Yunike, Bu Dina. Bapak dan Ibu semuanya mempunyai karunia pengajaran, mempunyai kuasa yang besar, mempunyai Tuhan, mempunyai hatinya Tuhan, kerinduan hatinya Tuhan. Biarlah itu meluap, hidup, memenuhi kita semua, hingga yang keluarnya adalah pengen menghidupkan semua orang dengan Tuhan yang ada di hati kita. So, saya mau berdoa bagi kita semua pada saat ini, biarlah Tuhan yang jamah kita terus menerus hingga kemudian Dia rindu bicara dengan perkataan yang tepat, dengan pikiran yang tepat, agar siapapun yang kemudian berbicara dengan kita, mereka cepat menemukan Tuhan dan dilawat serta bertobat oleh karena Tuhan. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau yang hidup, Engkau yang berupaya penuh untuk menghidupi kami dengan roh-Mu, dengan kepenuhan-Mu. Maka Tuhan, seperti Engkau memberikan pada kami kebenaran sepanjang tahun-tahun yang telah lampau. Kami tidak hidup dalam doktrin, tapi kami hidup untuk menghidupi Engkau. Maka Tuhan hiduplah dalam diri Bu Marta, Bu Ari, Bu Made, Pak Jeff, Bu Itun, Ibu Emi, Bu Yohana, Bu Monika, Bu Dina, Bu Yunike, semuanya Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang mendengarkan rekaman, nanti Tuhan Engkau yang hidup, Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, dan sebagaimana Engkau membenarkan kami dan menyelamatkan kami, Engkau juga yang menyelamatkan siapapun yang Kau rindu untuk selamatkan lewat pertemuan kami dengan mereka. Maka Tuhan temukanlah langkah-langkah kami, pikiran kami, perkataan kami kepada orang-orang yang Kau rindukan untuk mereka selamatkan. Mereka diselamatkan oleh karena Engkau hidup dalam diri mereka juga. Nanti biarlah Engkau Tuhan yang mengutus kami kepada mereka. Dan biarlah kasih-Mu menopang kami, mengikat kami. Hingga kami tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah khawatir. Karena setiap penghormatan, kemuliaan, bahkan keseganan akan Kau mengiringi langkah kami. Bahkan ada di depan kami untuk membuat kami masuk ke dalam pawai kemenangan bersama-sama dengan Kau. Diberkatilah anak-anakmu pada saat ini ya Tuhan. Sepanjang kami hidup, kami meninggikan dan memuliakan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, kami telah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita berfoto lagi satu kali lagi ya. Oke, 1, 2,
Bu Made nggak ada fotonya. Bu Ari nggak ada. Bu Yohana masih belum. 1, 2, 3. Belum ada kameranya tuh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Sampai jumpa hari Sabtu. Semangat selalu berdoa dan dilawat oleh Pak Tuhan. Dani. Terima kasih teman-teman. Semangat. Sehat selalu. Tuhan berkati. Ibu Marta, terima kasih. Bu Pak Dani, Yunike, Tuhan berkati. Bu Yutun, Terima Pak kasih, Pak Jeff, Dani. Bu Tuhan Dina, Bu berkati Ari, Bu semua. Made, Bu Monika, Bu Yohana, Bu Emi. Tuhan berkati semuanya. Sehat selalu. Selamat keluarga semua. Maaf lagi diatur zoom-nya.